Di sini ada beberapa susunan acara yang akan kita lewati. Yang pertama adalah pengantar diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat penumpang, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang menjadikan visi. Kemudian adalah diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir sebelum ada paparan dari Ibu Santi yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil dari Kepala Sekolah SMPN Batagara yang sudah memenuhi undangan kami untuk proses pendampingan individu ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berperan aktif serta dalam diskusi, dan juga sebelum kita masuk saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Sandiwardani Bapak. Saya pengajar praktik dari calon ibu pemuda angkatan 9 Bapak Abdul Mas. Saya akan konfirmasi sebentar melalui program guru penggerak ini, dan Bapak calon guru penggerak ini telah belajar membuat visinya. Jadi proses itu diharapkan nantinya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada anak. Jadi tentunya nanti Pak berusaha untuk menimbulkan atau menunjukkan dari visinya Pak Agung untuk menyelaraskan dengan visi sekolah. Dan diskusi hari ini saya sebagai fasilitator, yaitu untuk proses pembelajaran dari calon guru penggerak. Dan juga walaupun ini adalah proses bagian dari calon guru penggerak, saya harap proses diskusi ini berjalan dengan lancar dan menjadikan kita untuk berefleksi bersama terhadap visi sekolah yang sudah ada, Pak. Ya. Mudah-mudahan saya doakan hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk Pak Agung dalam mempresentasikan visi dan juga cita-cita murid ke depannya di masa yang akan datang. Dan saya berharap sekali lagi untuk semua pihak dapat terlibat dalam proses ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saat nanti pada praktik tadi kita sudah mengenal maupun menyelesaikan lebih pada yang sama Pak Agung calon berguna 9. Mudah-mudahan lintas sampai pada Pak Agung. Dalam kegiatan visi misi ini memang saya mengingatkan bahwa sesungguhnya pembuatan visi dan misi ini bisa dilakukan di semua Tujuan diskusi hari ini itu bertujuan untuk bagaimana kita diskusi untuk menghasilkan visi dari warga sekolah. Jadi ketika akan membangun sesuatu itu kita harus berpatokan pada sebuah visi. Kalau misalnya visinya bagus atau berkembang, insya Allah nanti pembentukan itu akan berkembang. Sebaliknya kalau misalnya visinya tidak jelas, ya berarti pembentukannya juga sama tidak jelas. Kita bentuk gitu ya, supaya sebuah visi bisa kita laksanakan seperti itu. Nah ini kita sudah masuk ke susunan acara kedua, yaitu adalah melengkapi kalimat penumpang yang ada di depan. Jangan murid-murid ya. Mas itu kayaknya empati, kayaknya mandiri, A-nya agamais, S-nya sehat. Misalnya di sudah ya teman-teman ya? Sudah. Oke, saya bacakan dulu. Pertanyaan penumpang yang pertama adalah kami memberikan murid-murid yang Bapak Kepala Sekolah itu menuliskan emas, ya. Emas itu adalah akronim dari empati, mandiri, agamis, dan sehat. Luar biasa, Pak.
Kemudian berikutnya rekan-rekan itu yang pertama, kalau bisa dilihat, berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Kemudian berikutnya berkarakter. Satu lagi adalah memiliki prestasi religius dan berakhlak. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab, ya. Seperti yang berikan, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa geser slide-nya ke halaman kedua. Oke, pertanyaan penumpang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah. Oke, pertanyaan ketiga sudah dijawab. SMK itu kompeten, karena SMK itu kan lebih ke identitas kompetensi ya. Nomor 5 itu adalah kita warga sekolah. Kita warga sekolah yakin untuk kira-kira apa namanya kompetensi juga. Ya. Ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ibu diri apa itu AI? Ya, atau disingkatnya AI itu adalah sebuah pendekatan manajerial perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini ada atau terbesit dalam sebuah inquiry apresiatif atau disingkatnya AI. Yang teorinya itu tergambar dari prakarsa perubahan, yaitu adalah Bagja. Jadi kenapa saya ambil ini, karena memang di kita ya, terutama di TKJ sendiri itu pembelajarannya masih sistem real gitu ya, sistem real. Jadi men-real siswa untuk menyelesaikan modul-modul pembelajaran. Jadi saya ambil di sini adalah prakarsa perubahan dalam mengembangkan model pembelajaran diferensiasi siswa. Nah, pertanyaan pertama sebagai pertanyaan yang utama adalah metode pembelajaran apa yang disukai sama siswa? Gali mimpi. Apa mimpi yang akan kita gali? Yang pertama adalah kompetensi apa yang saya bayangkan, ya, adalah jabatan rencana. Ya, rencananya apa saja? Kira-kira bagaimana proses pengembangan modelnya, model pembelajarannya seperti apa? Nah, yang pertama adalah caranya atau stepnya adalah pertama itu adalah kita kenali dulu gaya belajar siswa. Yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif. Jadi di kelas itu saya sudah coba untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif. Jadi memecah siswa berdasarkan gaya belajarnya, ya, visual, audio, kemudian estetik. Dan terakhir adalah setelah berkolaborasi, ya, berikutnya adalah saya mencoba untuk melatih public speaking, ya, melatih public speaking siswa. Yang notabene anak-anak itu kadang-kadang sungkan untuk tampil ke depan, ya, untuk menyampaikan pendapatnya seperti apa. Jadi ini bisa merespon sifat aktifnya mereka. Nah ini juga masih PR. Jadi berikutnya adalah pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tim teaching. Visi sekolah yang sudah ada itu adalah menjadikan sekolah juara yang menghasilkan tamatan berkarakter dan berkompetensi sehingga mampu bersaing di era digital. Itu visi dari sekolah yang sudah ada atau yang sudah teridentifikasi. Dan visinya adalah yang pertama mengembangkan dan meningkatkan pengamalan belajar religius dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya dengan jawaban tadi sudah sesuai ya sebenarnya dengan jawaban tadi ya. Kemudian kedua, meningkatkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berwawasan global dan berbudaya lingkungan. Yaitu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, aktif, benar, kritis, mandiri, langsung, kolaboratif, dan kompeten bidang. Nah, evaluasinya adalah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira teman-teman ini bisa bantu apakah visi
visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sesuai dengan contoh yang tadi ya, sesuai. Dan visi sekolah kita tadi sudah sesuai. Dan secara tidak langsung visi sekolah dengan visi saya sebagai guru penggerak sebenarnya tadi ada sinkronisasi sebenarnya. Ada kalau misalnya di garis bawah itu ada beberapa hal yang sinonim mungkin ya, sinonim dengan visi sekolah. Ibu dan Bapak bisa menambahkan apa yang harus ditambahkan gitu nanti pada kolom yang apakah tadi bahagia nanti bisa diberikan Siap. Apakah bahagia, sehat dan bahagia, luar biasa. Oke, mungkin dari saya seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. dapat hadir dan juga bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong ya Pak ya, untuk mencapai visi sekolah. Terus sekali tadi harus ada perubahan ke depannya dan juga ini harus ada dukungan Ibu dan Bapak, dukungan dari seluruh warga sekolah untuk menindaklanjuti proses ini ya. Jadi bagaimana tadi Pak Agung sudah membuat rencana yang lebih konkret lagi dari hasil IA atau inisiatif apresiasinya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diusulkan dan juga cita-cita sekolah atau visi untuk murid masa depan dapat terwujud. Terima kasih lagi untuk kehadirannya Ibu dan Bapak. Sudah maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kekurangan dari saya maupun Bapak Agung sebagai calon guru kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agung, kita masuk ke bagian akhir pendampingan, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini ya. Tadi kan sudah berefleksi ya, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, lalu perubahan diri setelah mempelajari semua modul, lalu merintis komunitas praktisi, dan yang terakhir memfasilitasi diskusi. Lalu apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Hari ini tuh menarik karena banyak hal yang sebenarnya kalau dikaji ulang itu ada yang sudah dilaksanakan sebetulnya ya, sudah dilaksanakan, cuma mungkin di realitanya itu memang ada beberapa kendala. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini? Kalau misalnya diperbaiki, nah pendampingan berikutnya apa? Pendampingan hari ini kan emang tidak sesuai dengan planning gitu ya. Tidak planning, mungkin next time itu nanti paling kita plannya itu kita perbaiki supaya nanti tidak terjadi hal yang Jadi terima kasih, sebetulnya hari ini pun sudah berjalan dengan lancar walaupun tidak sesuai dengan briefing yang awal gitu ya Pak Agung. Saya juga mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik dan juga dalam pembelajaran daring Pak Agung sepertinya sudah sesuai jalur dan alur penting. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dikoreksikan dan ditingkatkan kembali gitu ya Pak ya. Saya hanya mengingatkan untuk menyebarkan angket, lalu mengumpulkan dan menginput survei di LMS. Tapi ada dilihat bagaimana lembar umpan balik di lampiran 3 ini harus disebarkan kuesionernya. 5 orang rekan guru dan 5 orang perwakilan murid CGS. Ya. Lalu yang kedua mengisi lembar asesmen mandiri. Ada ya? Lalu membuat refleksi tertulis terkait umpan balik. Jadi nanti kalau sudah ada umpan balik semuanya terkumpul harus ada refleksi kesimpulan dari beberapa. Dan saya juga lebih untuk memotivasi Pak Agung itu supaya tetap
lebih baik gitu dari sekarang. Jadi jangan sampai pembelajaran yang kemarin berulang kembali. Seperti misalkan apa yang sudah direncanakan itu di luar jadwal pada saat pelaksanaan. Ya mudah-mudahan untuk pendampingan individu ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Maaf jika saya banyak kesalahan baik kata maupun laku. Mudah-mudahan Pak Agung memaklumi semua kesalahan saya dan saya pun begitu. Ya, sama Pak Agung juga, insya Allah Pak Agung merupakan CGP terbaik sih menurut saya, versi saya ya. Atau kalau orang lain, alhamdulillah karena sudah melakukan praktek-praktek pembelajaran yang berkesan. Nah, jika misalkan nanti ada hal-hal yang memang bermasalah, Pak Agung boleh WA ataupun nanti ada jurnal komunikasi. Itu boleh sekali, jangan sampai Pak Agung kebingungan sendiri gitu ya. Kita dari saya, maka sebelum kita berakhir dan juga mengucapkan kata alhamdulillah, maka Pak Agung sekarang mau ada yang disampaikan terlebih dulu untuk pendampingan individu kali ini. Alhamdulillah tuh pendampingan kedua ini lancar-lancar, meskipun ada beberapa hal yang di luar rencana gitu ya. Itu mungkin jadi apa namanya, perbaikan berikutnya supaya misalnya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Pak Agung, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga bisa berkumpul kembali di lokasi di hari Sabtu gitu ya. Iya Sabtu ini ya, mudah-mudahan untuk modul aslinya ada 1.3 dan 1.4 pada saat karya 2 nanti. Dan saya selalu mendoakan dalam hati saya selalu jangan pantang menyerah. Bismillah pokoknya mah untuk semua hal yang kita kerjakan dan juga insya Allah kedepannya ada lebih baik. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Saya akhiri dengan alhamdulillah.